Bisa dimulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, wali siswa, dan adik-adik khususnya yang kelas 12 SMA yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian sekolah, asesmen nasional, UTBK, dan ujian-ujian masuk kampus lainnya. Ya, meskipun masih lumayan lama ya, masih sekitar 5 bulan lagi, tapi lebih baik lagi kalau sudah memulai mempersiapkan diri sejak awal untuk mendapatkan hasil yang maksimal tentunya. Sebelum saya ingin memulai, terlebih dahulu saya ingin menyapa nih, kira-kira dari bagian Indonesia mana aja ini ya? Yang paling jauh dari mana ini Bapak Ibu? Ya, ada yang Papua. Dari Papua? Oke, baik. Dari Papua jam berapa sekarang ini, Bu? Jam 12 lewat 5 menit. Oke, sudah jam 12 ya. Berarti selamat siang untuk yang di Papua, Ibu Yakoba ya. Panggilannya siapa, Ibu? Ibu Tirsa biasanya. Oh, Ibu Tirsa. Oke, baik. Ada yang dari mana lagi nih? Bapak Ibu yang lainnya? Saya dari Garut. Oh, Ibu Geni dari Garut. Siap. Ini seluruh Indonesia Raya ini kayaknya ya kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, semoga selalu sehat, semangat, dan penuh rasa syukur. Meskipun kita masih berada dalam kondisi pandemi, namun alhamdulillah sudah jauh lebih baik ya daripada sebelum-sebelumnya. Yang terpenting kita tetap harus jaga kondisi tubuh dan menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Terutama bagi putra-putrinya yang sudah mulai masuk sekolah nih. Para orang tua lega nih Bapak Ibu ya. Akhirnya sekolah sudah ada yang mulai masuk. Jadi tingkat stres orang tua mungkin berkurang gitu ya Bapak Ibu. Selamat kembali ke sekolah untuk adik-adik setelah sekian lama belajar dari rumah. Pastinya sudah sangat rindu kembali bersekolah dan memakai seragam sekolah. Atau mungkin sudah ada yang kangen libur lagi nih anak-anaknya Bapak Ibu. Semoga menikmati masa-masa kembali ke sekolahnya ya. Baik, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, selamat bergabung dalam acara hari ini, yakni webinar Parenting Remaja, sukses mengantarkan anak masuk jurusan dan universitas impian, yang diselenggarakan oleh Sang Juara School, seperti yang Bapak Ibu tadi lihat di video opening kami, sebuah lembaga bimbingan belajar dari Surabaya yang memiliki spesialisasi sebagai lembaga konsultan masuk kuliah, baik di dalam maupun luar negeri, membantu adik-adik SMA untuk menentukan kampus sesuai impian dan cita-citanya yang didukung dengan berbagai program bimbingan reguler maupun intensif untuk persiapan masuk kampus, serta program-program akademik lainnya. Untuk mengenal lebih dekat Sang Juara School, Bapak, Ibu, dan adik-adik silahkan nanti bisa mengunjungi website resmi di www.sangjuaraschool.com. Oke, sebelumnya mungkin saya juga ingin bertanya, apakah Bapak Ibu ini putra-putrinya sudah punya rencana atau tujuan mungkin nanti kuliah di kampus mana? Atau mungkin ingin mengikuti seminar ini karena belum tahu sama sekali putra-putrinya nanti mau kuliah di mana? Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin berpendapat, mungkin Ibu Tirsa atau Ibu Geni, silakan. Anak sudah punya tujuan untuk masuk perguruan tinggi impian. Oke, kalau boleh tahu perguruan tinggi impiannya apa Ibu? Jurusan impiannya apa? Fakultas Kedokteran, universitasnya mau masuk di Universitas Udayana Bali. Oke, luar biasa untuk Ibu Tirsa. Kalau boleh tahu anaknya namanya siapa Ibu? Adeline Mendrak Ina Inseri Rumbewas. Iya, Adeline kebetulan sudah bergabung dengan kami ya Ibu ya. Iya. Sip, kami ucapkan semangat untuk Adeline dan Ibu Tirsa karena bagaimanapun juga meskipun secara langsung perjuangannya adalah di anak, tapi ini adalah perjuangan tim ya antara orang tua dan anak untuk meraih impian. Sip, terima kasih Ibu Tirsa. Ya, Ibu Geni mungkin tadi mau menyampaikan. Begini, kalau saya mamahnya Rucira yang tahun kemarin ikut Sang Juara dan lolos SBMPTN. Iya. Terima kasih Sang Juara. Ya, kami ucapkan selamat datang kembali. Ya, salam untuk adik Rucira. Ya.
Baik. Kebetulan saya sebagai guru BK yang mau membimbing anak-anak kelas 3 sekarang mau ke universitas. Jadi saya ingin mengikuti acara ini. Gitu. Sip, ya. Ternyata di sini bukan hanya dari wali siswa ya, tapi juga dari guru BK yang memang bersentuhan langsung ya Ibu ya. Dengan siswa. Betul ya. Nanti jangan khawatir Bu, di sini kita pas berarti tempatnya dan terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, kembali ke topik kita hari ini ya Bapak Ibu. Webinar kali ini terselenggara karena kami ingin memberikan gambaran sekaligus pedoman bagi orang tua khususnya dalam mendampingi dan mensupport putra-putrinya yang saat ini akan memasuki babak baru pendidikannya dan mampu mengantarkan mereka semua masuk jurusan dan kampus impian. Ya, kadang ya, atau mungkin nggak sedikit juga nih ya Bapak Ibu, yang antara harapan orang tua dengan cita-cita anak kurang sinkron ya. Atau mungkin malah si anak merasa pinginnya ke sini, tapi orang tuanya pinginnya ke sana. Mungkin apakah ada di sini mungkin ya. Tapi anaknya juga kadang ada yang merasa terpaksa menjalani pilihan ortu, padahal sebenarnya itu baik. Tapi pilihan anak juga baik. Wah, kalau sama-sama baik kita bingung nih, mana yang paling baik gitu ya. Nah, termasuk menjembatani hal-hal yang seperti inilah tujuan kami menyelenggarakan webinar kali ini. Pokoknya sangat bermanfaat sebagai bekal bagi orang tua dalam mensupport putra-putrinya nanti. Seperti yang Ibu Geni tadi sampaikan juga mungkin buat siswa-siswi di sekolahnya kalau memang Bapak Ibu ada yang berprofesi sebagai pendidik. Nah, mungkin satu lagi sebelum kita sebelum kita ke pemateri, ada yang ingin bercerita singkat barangkali selain Ibu Geni atau Bu Tirsa, mungkin Bapak-bapak mungkin ya, saya ingin dengar suara Bapak-bapak di sini. Ya, silahkan Bapak Muhammad Rafli. Selamat siang atau pagi nih Bapak Muhammad Rafli, dari mana Bapak? Halo. Sepertinya Bapak Muhammad Rafli. Oke, mungkin terputus ya yang lainnya. Silahkan barangkali Bapak Ibu yang ingin bercerita tentang pengalaman mensinkronkan impian antara orang tua dan anak. Ya, Bapak Muhammad Rafli, apakah sudah bisa? Sayang sekali ya terputus. Baik, nanti nggak apa-apa Bapak disambung lagi. Ada yang ingin bercerita selain Bapak Muhammad Rafli? Atau ibu boleh deh. Biasanya yang paling banyak diskusi atau cerita ini ibu-ibu ya. Bagaimana kiatnya untuk menyamakan atau punya pengalaman yang antara tujuan anak dan orang tua mungkin berbeda. Mainnya di tangga orang lewat susah. Ya? Oke. Baik, kalau tidak ada mungkin bisa dimulai dari pemateri dulu ya, karena mungkin masih belum punya gambaran atau mungkin bingung. Jadi intinya Bapak Ibu adik semuanya stay tune ya di webinar kali ini dan semoga bisa fokus mendengarkan materinya. Baik, dalam webinar kali ini kita memiliki narasumber yang ahli di bidangnya. Sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu yang terhormat Ibu Valina Hairin Nisa, Sarjana Psikologi Master of Science. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Valina. Ini panggilannya Ibu atau Mbak nih? Bebas ya, boleh Ibu, boleh Mbak. Ya, masih muda tapi sudah luar biasa nih pembicara kita satu ini ya. Mbak aja biar akrab ya, Mbak boleh, ya. Boleh Oke, banget. apa kabar Mbak Valina? Semoga Alhamdulillah sehat ya. sehat. Alhamdulillah Mbak Bani. Semoga Bapak Ibu di sini yang hadir juga sehat semua dimanapun Bapak Ibu berada. Amin, amin. Ya, sudah sarapan Mbak Valina tadi? Alhamdulillah sudah dong. Oke, sudah tampak segar ya. Beliau ini adalah dosen aktif di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya, Bapak Ibu. Beliau juga merupakan konsultan psikologi Sang Juara School. Hari ini libur ya Mbak ya? Kelihatan nyantai atau ada kesibukan nih yang berbarengan? Hari ini libur sih, kan hari Sabtu Mbak Bani. Ya, karena weekend ya, jadi kita semuanya longgar hari ini. Kalau untuk perkuliahan gimana nih Mbak? Masih daring atau? Benar, perkuliahan masih full daring, memang sedang dibuka khusus untuk yang laboratorium Mbak Bani dan Bapak Ibu semua. Jadi kalau di psikologi juga ada lab-nya ya, lab psikologi melaksanakan alat tes.
kemudian konsultasi. Ada beberapa klien yang memang lebih nyaman untuk tatap muka secara langsung daripada via daring. Jadi memang kami buka dalam kondisi darurat gitu. Tapi belum 100%. Ya, oke. Jadi gitu ya, berarti di mana-mana memang masih istilahnya transisi ya, Mbak ya. Itu Bapak Ibu, jadi bukan cuma sekolah yang transisi, perkuliahan juga masih transisi ya. Mudah-mudahan ke depan ini semua bisa 100% berjalan seperti semula gitu. Oke, baik Mbak Valina, ini berarti kita akan memasuki sesi materi webinar kali ini ya, Mbak? Iya. Ya, oke. Sebelum Mbak Valina menyampaikan materi webinar, terlebih dahulu saya akan membacakan profil singkat atau kurikulum vitae dari Mbak Valina ini. Saya izin share screen sekarang untuk kurikulum vitae beliau. Ya. Seperti yang tertera, beliau lahir di Padang 27 Oktober 1992. Ini ada Bapak Ibu yang dari Padang nih. Satu rumpun berarti dengan Mbak Valina ini ya. Oke, terus kemudian riwayat pendidikan beliau pada tahun 2011 sampai 2015, beliau menempuh pendidikan S1 di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, meraih gelar sarjana psikologi. Dan pada tahun 2018-2019, beliau mendapatkan beasiswa pendidikan LPDP Kemendikbud Dikti untuk melanjutkan pendidikan S2 di Faculty of Behavioral and Science University of Groningen di Belanda dan meraih gelar Master of Science Clinical Psychology. Beliau memiliki banyak pengalaman penelitian dan publikasi baik nasional maupun internasional yang telah dimulai sejak beliau masih mahasiswa S1 tahun 2012 hingga sekarang. Beliau juga aktif mendapatkan berbagai penghargaan hibah Massive Open Online Course, Interprofessional Education, dan riset berbagai penelitian. Beliau juga memiliki banyak prestasi di berbagai bidang sejak menjadi mahasiswa. Mulai dari juara Mawapres, menjadi wisudawan terbaik, aktif berbicara di nasional maupun international conference, dan selain itu juga pernah menjuarai kompetisi akapela di Surabaya, dan juara ketiga Song Arrangement from Helvetiana Rosa Poems Competition. Wah, karena beliau ini ternyata memiliki hobi unik ya, yang berbeda dengan bidang profesi akademiknya, yaitu hobi membuat lagu atau komposer lagu. Beliau juga memiliki banyak aktivitas di Universitas Airlangga. Selain aktivitas konseling dan pengajaran, beliau juga pernah menjadi fakulty ambassador di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Beliau juga menjadi sekretaris panitia penerimaan mahasiswa International Undergraduate Program atau IU Universitas Airlangga. Nah, ini ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada yang tertarik anak-anaknya ingin dikuliahkan di program International Undergraduate Program, bisa nih tanya-tanya ke Mbak Valina ya. Beliau ini panitia seleksinya loh. Gitu. Oke, itulah profil singkat tapi sangat biasa ya dari seorang Valina Khiarinisa, sarjana psikologi Master of Science. Gimana? Sudah cukup menginspirasi Bapak Ibu? Baik, langsung saja kita ikuti bersama webinar Parenting Remaja Sukses Mengantarkan Anak Masuk Jurusan dan Universitas Impian. Karena itu, untuk yang terhormat Mbak Valina Khiarinisa, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Bani. Selamat pagi ya Pak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diperkenalkan ya oleh Mbak Bani, saya Valina. Bapak Ibu boleh memanggil nama saya langsung ya. Saya mungkin baru gitu menekuni dunia pendidikan. Kalau belum 10 tahun tuh berarti masih baru ya. Mungkin Bapak Ibu, mungkin Bu, ada tadi yang dari guru BK juga sudah belasan atau puluhan tahun ya menjadi guru BK dan dengan sejumlah pengalaman yang tentu jauh lebih banyak boleh jadi ya daripada saya. Namun di sini saya mendapatkan kesempatan kesempatan luar biasa dari sang juara ya, salah satu lembaga bimbingan belajar terbaik ya, yang mengizinkan saya untuk berbagi nih bagaimana sih sebenarnya peran orang tua dalam ya keterlibatan orang tua untuk kesuksesan anak dalam mengambil jurusan di perguruan tinggi negeri. Nah, sebelum itu saya mohon izin share screen dulu ya, Bapak Ibu. Oh, Mbak Valina, monggo.
Oke, baik. Sudah muncul ya, mulai muncul sebagian. Baik. Ya, Nah, ya, topik yang cukup menarik ya dan selalu relevan sepertinya di tiap tahun karena meskipun terus-menerus ya, artinya semenjak saya SMA pun juga topik ini sudah sangat baik seharusnya untuk digaungkan. Sayangnya memang saat itu belum terlalu banyak ya acara-acara talk show atau seminar yang melibatkan orang tua dan juga memberikan gambaran sebenarnya bentuk dukungan seperti apa sih yang pas diberikan kepada orang tua, dari orang tua kepada anak gitu ya, supaya mereka siap secara lahir batin gitu untuk memilih jurusan yang tepat menurut mereka. Nah, Bapak Ibu boleh sedikit cerita ya, mungkin bisa menuliskan komentar di kolom chat kapanpun Bapak Ibu mau ya. Jadi saya lebih senang komunikasi yang dua arah gitu daripada penyampaian materi saja. Jadi Bapak Ibu boleh misalnya mau menginterupsi saya kapan saja, misalnya saya mau ada pertanyaan, baik unmute, baik Bapak Ibu menyalakan mikrofon maupun memberikan komentar di kolom chat, saya akan sangat senang gitu ya. Nah, di fase-fase saat ini nih, Bapak Ibu sedang berada dalam fase mendampingi anak di fase remaja gitu. Anak-anak di masa remaja ini mulai kritis, suka mengeksplorasi banyak hal, atau mungkin hobinya juga banyak gitu ya. Dan ini adalah 3 dari sekian banyak peran ya yang Bapak Ibu jalani gitu ya untuk mendampingi anak, menjadi teman curhatnya, kemudian juga berupaya menjadi co-problem solver. Kenapa saya katakan co ya? Karena sebenarnya anak juga memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya itu, dan kita sebagai co atau sebagai pendamping dari penyelesaian masalah tersebut gitu melalui diskusi, melalui berbagi cerita gitu ya. Artinya kita sebagai orang tua ini harapannya bukan selalu menjadi jawaban, selalu memberi jawaban, oh kalau masalahnya begini, maka jawabannya akan selalu begitu gitu ya. Nah, kalau gatekeeper ini apa Bapak Ibu? Gatekeeper ini semacam sinyal ya. Sebagai orang tua kita pasti memiliki sinyal ya kapan anak ini mulai dalam tanda kutip benar-benar membutuhkan bantuan kita gitu. Kita yang bisa tahu persis ya gitu, Bapak Ibu bisa memastikan anaknya sudah dalam tanda kutip itu sudah benar-benar membutuhkan tuh, misalnya anak dalam kondisi berbahaya secara fisik maupun secara mental. Nah, itu perlu ada tindakan khusus gitu ya, perlu ada pengawasan ekstra gitu bagi anak-anak dengan kondisi seperti ini. Nah, ya mudah-mudahan ini ya artinya tidak semua orang tua mengalami hal ini, tapi sebagai bentuk kewaspadaan saya juga menyampaikan gitu bahwa ada gitu orang tua yang memang mendapatkan peran-peran khusus menjadi gatekeeper ini, yang menghubungkan gitu ya kalau misalnya harus ke psikolog atau ke psikiater karena masalah-masalah tertentu. Nah, menariknya ya, sependek pengalaman saya ya, saya memang belum 10 tahun ya di kampus, artinya saya mengajar dari tahun 2016 dan beberapa masalah yang sering muncul ya, salah satunya adalah selain permasalahan dengan orang tua, dengan teman sebaya gitu, atau dengan pacar mungkin ya, anak-anak kuliahan ini ya biasanya memiliki pacar atau memiliki teman dekat gitu ya, adalah permasalahan akademik Bapak Ibu. Jadi sepanjang 5 tahun ini saya menemukan sekitar 20 hingga 28 kasus ya terkait anak-anak yang merasa aku kayaknya salah ngambil jurusan deh gitu. Akhirnya memutuskan untuk cuti, ada yang cutinya setahun, 2 tahun, ada yang bahkan ya naudzubillah, ada yang bahkan tidak melanjutkan seperti itu. Nah, itu juga
jadi salah satu bentuk kekhawatiran saya ya. Semoga putra-putri Bapak Ibu tidak mengalami hal seperti ini, meskipun jumlah kasusnya tidak banyak ya jika dibandingkan dengan kasus-kasus yang lain. Tapi apakah kita abai ya, jangan sampai abai juga gitu ya dengan masalah-masalah kecil ini yang bisa berpotensi terjadi pada siapapun. Nah, saya sekarang mau brainstorming dulu bersama Bapak Ibu gitu. Pertama, sudahkah Bapak Ibu up to date nih dengan jurusan-jurusan dan prospek kerja saat ini? Boleh Bapak Ibu unmute atau memberikan memberikan komentar di kolom chat. Monggo, silahkan Bapak Ibu. Oke, sudah. Kalau boleh tahu jurusan-jurusan apa Bu yang sudah Ibu ketahui, dan apakah sudah ada nih jurusan yang diincer sama anaknya Ibu Upit, Ibu Upit Pus Cahyadi? Ya. Saya boleh ngomong di sini aja ya? Boleh banget Bu. Ya. Kebetulan ini jurusan yang sangat tidak kami pikirkan sebelumnya. Anak saya kebetulan mandiri, jadi dia sebelum mengambil jurusan yang sekarang itu ikut psikotes online ya, secara free. Dua kali berturut-turut itu hasilnya sama, jurusan apa itu namanya, tenaga medis, dan kita mengartikannya itu kedokteran ya. Terus kami sebagai orang tua mencarikan biro, kebetulan saya ada punya teman yang punya biro untuk psikotes, dan kami teskan anak kami dan hasilnya memang tenaga medis gitu. Jadi kita putuskan dengan diskusi ya, tentu saja dengan anak saya Farel Ihsan, kebetulan di sini dia nggak hadir. Itu kita memutuskan dia memilih kedokteran, dan dia pun memilihnya yang tidak tanggung-tanggung, kedokteran di UI dia kepinginnya. Dan itu sama sekali tidak pernah kita bicarakan bahwa dia itu mau milih kedokteran gitu kan. Tapi dengan ya bismillah, kita sebagai orang tua berusaha sungguh-sungguh untuk mendukung apa yang jadi keinginan anak saya gitu, anak kami gitu. Jadi melalui Sang Juara ini kami benar-benar berikhtiar ya, berusaha kami sebagai orang tua dan Farel sebagai anak kami, semoga nanti bisa masuk di kedokteran UI. Ya, terima kasih. Amin. Terima kasih Ibu Upit untuk sharingnya, luar biasa ya. Dan saya turut mendoakan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, apa yang diikhtiarkan, apa yang diupayakan mendapatkan hasil yang terbaik juga. Amin. Terima kasih. Ya, bagaimana? Terima kasih kembali Bu. Bagaimana untuk yang lain, Bapak Ibu yang lain? Apakah ada pengalaman yang sama mungkin? Dari Papua? Ya, silakan Ibu. Tidak, anak kami juga seperti Ibu tadi. Sebenarnya keinginannya ingin masuk di Pajajaran Bandung. Tapi dia bilang, Mama, bagaimana kalau saya masuk di Udayana Bali? Saya bilang, memang kau sudah siap. Dia bilang, sudah Mama. Tapi waktu ikut Sang Juara ini dia sangat paham. Maksudnya lebih mengerti. Dan juga saya bilang, kalau begitu kita cari nanti jalan bagaimana bisa masuk ke fakultas. Tapi kalau kakak dorang, kalau kita bisa minta, maksudnya begini, kita minta untuk macam kalau masuk dia memang punya niat, keinginannya masuk di situ. Ya, kami sebagai orang tua mendukung dengan dana dan dukungan dengan doa. Tapi kalau Kak, misalnya kalau belajar di Sang Juara ini nanti masuk di UTBK atau ini bagaimana ya?
untuk baru masuk dia punya apa fakultas yang dia diinginkan begitu. Baik, baik. Terima kasih Ibu Tirasa, Ibu Tisa untuk pengalamannya. Ya, ini menarik ya. Artinya ada awalnya tadi ke Unpad, terus ke Udayana dan ya memang dinamika ya. Artinya pengambilan keputusan tuh nggak langsung benar-benar pure fokus sama satu. Mungkin ada perubahan, menyesuaikan dengan hasil belajarnya juga, dan itu sama sekali nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Artinya semoga perubahan pengambilan keputusan jurusan maupun kampus ini tidak membuat Bapak Ibu sudah tidak terbalik. Iya, mohon maaf Bapak Ibu, saya juga baru nyadar kalau terbalik ya. Saya nggak tahu kenapa. Tadi saya juga baru mendapat info dari panitia kalau gambar saya terbalik. Makanya saya rubah fiturnya ya. Ya, baik. Nah, saya akan melanjutkan slide-nya ya Pak Ibu ya. Nah, ini ada beberapa perkembangan jurusan ya dan prospek kerja saat ini. Dan kalau tadi kita ambil sampel dua contoh orang tua yang ternyata sudah berdiskusi dengan anaknya, sepakat ingin menyekolahkan di Fakultas Kedokteran, gitu, ingin menjadi dokter atau tenaga medis. Nah, saya juga kalau flashback 10 tahun atau 11 tahun lalu gitu ketika menjadi siswa SMA gitu ya, rasanya kedokteran itu masih menjadi ini ya favorit gitu ya, entah kenapa. Saya juga masih bertanya-tanya gitu kenapa, atau apakah prospek kerjanya yang menjanjikan atau apa, tapi memang saat ini pun kedokteran masih jadi favorit. Tapi yang harus Bapak Ibu pahami bersama, ada banyak sekali jurusan gitu ya yang sama-sama menjanjikan sebenarnya ya. Saya sendiri termasuk orang yang menganggap bahwa selama jurusan tersebut itu fit dengan minat dan bakat dan juga kegigihan dari individu tersebut, maka saya akan mengatakan bahwa itu bagus juga gitu. Tidak harus jurusan atau fakultas tertentu. Nah, di sini saya hanya merangkum 5 ya, tapi ada banyak sekali. Kalau bagian pertama misalnya informasi teknologi gitu ya. Saat ini kan perkembangan teknologi sangat-sangat menjanjikan ya Pak Ibu. Tadi saya berekspektasi ada yang bercerita nih anaknya pengen masuk teknik atau apa gitu. Karena apa? Karena ya perkembangan teknologi yang semakin marak, semakin banyak, semakin luas gitu ya, dan ya kita hampir selalu membutuhkan teknologi. Bahkan kita melaksanakan webinar ini juga ini ya sudah menggunakan fitur Zoom dan menggunakan teknologi juga gitu. Nah, kemudian bagaimana yang kedua, kesehatan dan sains ini memang masih menjadi unggul karena memang seiring berjalannya waktu ada saja jenis-jenis problem kesehatan yang perlu ditangani dengan sumber daya yang banyak juga gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah sosial humaniora dan sastra budaya gitu. Nah, ini mungkin semacam jurusan yang belum terlalu familiar, tapi saat ini sudah marak juga ya, sosial humaniora khususnya psikologi, kemudian sastra, ilmu budaya, itu juga mulai menjanjikan juga prospek kerjanya. Kenapa? Karena sekarang sudah lintas budaya ya Bapak Ibu, artinya kita juga mempelajari, kita juga ya generasi saat ini ya gitu, mungkin kita udah jarang, tapi generasi saat ini sebenarnya sedang mempelajari budaya lain, dan kalau misalnya bisa menguasai bahasa lain dan kemudian jadi translator, jadi ahli bahasa, dan itu juga prospek kerja yang tidak kalah menjanjikan dibanding jurusan-jurusan yang lain gitu ya. Dan tentunya yang poin 4 ada manajemen dan ilmu sosial dan politik, ini juga artinya menjanjikan semua gitu ya. Saya ingin menekankan kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini, kalau ternyata anak-anak ini punya ya, sebenarnya ketika deep talk, ketika ngobrol bareng itu ternyata ada ketertarikan di jurusan-jurusan yang masih dalam 5 hal ini ya, masih dalam 5 bidang ini,
coba dipertimbangkan lagi gitu ya, karena prospek kerja buat kita tuh sangat luas gitu ya, nggak hanya fokus sama, nggak hanya spesifik pada jurusan tertentu saja gitu. Jadi mumpung mungkin ini masih awal tahun ya, masih ada waktu untuk berdiskusi. Kalau tadi mungkin Bu Upit Puscahyadi dan Ibu Tisa tadi sudah berdiskusi terkait pilihan pertama. Mungkin ada waktu juga nih untuk mulai diskusi juga untuk alternatif pilihan kedua apa gitu, sebagai backup plan ya, istilahnya sebagai rencana kedua ataupun ketiga gitu. Untuk apa ya? Untuk mempersiapkan juga gitu. Optimis pasti kita harus optimis ya, tapi kita juga harus memegang prinsip realistis gitu. Dengan cara apa? Dengan cara mendampingi proses belajarnya anak-anak gitu. Mendampingi proses belajarnya, melihat hasil belajarnya seperti apa, dari situ kita juga bisa memberikan tolak ukur ya, memberikan prediksi gitu ya. Kira-kira peluang kedua atau jurusan kedua yang memungkinkan bisa dipilih oleh anak kita tuh apa gitu. Jadi mungkin webinar ini agak agak unpopuler ya, tidak populer, tidak sepopuler webinar-webinar di luar yang kayak ketika kamu punya cita-cita harus dikejar sampai sekuat-kuatnya. Oke, saya juga memegang prinsip itu pastinya. Tapi saya juga menyeimbangkannya dengan prinsip realistis dengan pendampingan yang tepat juga, pendampingan yang utuh gitu, dengan melihat hasil belajar anak, kita harus mempersiapkan nih plan-plannya gitu sebagai alternatif. Nah, itu akan melatih kesiapan mental juga sedari awal gitu. Oke. Saya lanjut ke slide berikutnya ya, Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa skill ya yang cukup menjanjikan. Ya, prediksi ini dari beberapa riset ketika saya join komunitas karir kelas ya, komunitas yang sangat update dengan perkembangan karir saat ini. Di tahun 2025 ya, kisaran 2020 hingga tahun 2025 sebenarnya skill apa aja sih yang sangat dibutuhkan gitu untuk tenaga kerja gitu ya. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama adalah kemampuan berpikir analitis ya, dan juga membuat inovasi, kemudian belajar aktif dan strateginya seperti apa, complex problem solving, kemampuan menyelesaikan masalah, critical thinking, ya, kreativitas, orisinal, kemudian kepemimpinan, penggunaan teknologi, ya, penyusunan desain, kemudian nah ini ya, resilience, stress, tolerance, and flexibility, ya, bagaimana menjadi pribadi yang resilience ya. Resilient itu bahasa gampangannya adalah tangguh ya, tangguh menghadapi hal-hal berat ya. Kemudian ini ya, kemampuan memiliki alasan, kemampuan reasoning itu lebih ke apa yang dilakukan itu punya dasar yang kuat. Nah, ini sepertinya hal-hal yang mungkin ini ya agak luput ya, beberapa belasan tahun terakhir tuh langsung fokus ke jurusannya aja gitu, padahal ini loh skill-skill yang dibutuhkan di dunia kerja gitu ya, kalau emang orientasinya memang prospek kerja gitu, sudah sampai ke prospek kerja. Jadi Bapak Ibu bisa ini ya, masih ada waktu gitu ya untuk mempelajari jurusan-jurusan sambil mempelajari juga nih karakteristik anak Bapak Ibu nih, sebenarnya minatnya kemana gitu, kira-kira apakah benar nih udah fix di jurusan ini ataukah ada alternatif lainnya gitu. Itu yang ingin saya sampaikan di sini. Nah, pertanyaan kedua, sudahkah Bapak Ibu di sini mengajak anak-anak untuk berdiskusi mengenai jurusan yang diinginkan termasuk alternatifnya? Sudah, oke, baik. Tadi ya kita belajar juga ya dari Bu Upit ya. Tadi sepertinya sudah mengikuti serangkaian psikotes juga ya melalui platform online ya. Kalau saya nggak salah tadi ya. Dan mengarahnya ke tenaga medis. Sama juga ya. Biro yang praktek langsung sudah. Oke, berarti sudah sempat ke
konsultan atau ke psikolog ya Bu ya untuk Iya, memastikan sudah. memvalidasi. Oke, Iya, sudah, baik. dan sudah diskusi dengan psikolognya juga sudah. Oke, baik. Nah, ini salah satu figur yang bisa kita teladani ya sebenarnya ya, Bu Upit dan keluarga ya, yang sangat memberikan dukungan penuh. Artinya yang saya tangkap dari apa yang beliau ceritakan adalah pertama, beliau asertif, beliau berkenan untuk menggali sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh anak gitu. Netral dulu, jadi kita nggak memberikan arahan begini dan begitu, tapi ajak anak dulu untuk apa sih yang sebenarnya diminati oleh kalian, oleh anak-anak gitu. Baru ketika anak bercerita, baru kita mungkin boleh memberikan arahan ya, boleh memberikan masukan gitu, tapi bukan menjadi patokan bahwa harus begini dan harus begitu. Dan menariknya dari Bu Upit tadi juga lengkap ya, artinya memberikan fasilitas teknologi juga gitu untuk mencoba psikotes online ya, yang bisa diakses kapan saja. Bapak Ibu bisa juga gitu ya googling untuk melihat ya melakukan prediction dulu aja lah, mengikuti psikotes online di website tertentu, nanti hasilnya bisa menjadi rujukan juga gitu kalau misalnya Bapak Ibu ada kesempatan ke psikolog gitu ya. Dan setahu saya memang beberapa psikolog puskesmas juga memiliki fasilitas BPJS ya Pak Ibu ya. Jadi jangan khawatir ya, untuk biaya insya Allah terjangkau juga seperti itu. Itu akan jauh lebih baik ya sebagai upaya preventif supaya kita bisa benar-benar yakin gitu bahwa ini loh jurusan yang memang diinginkan oleh anak-anak kita, dan memang berdasarkan hasil belajarnya juga memungkinkan gitu untuk dilanjutkan seperti itu. Nah, ini ya ada pertanyaan menarik nih dari Bu Fatimah. Bagaimana jika hasil psikotes anak berbeda ya? Bagaimana jika hasil psikotes anak dengan yang diinginkan berbeda? Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali dari Bu Fatimah, dan permasalahan yang familiar atau sering terjadi ya dalam proses belajar anak. Nah, yang harus dipahami bersama adalah ini artinya tadi ya, kita sebagai orang tua juga perlu menyiapkan backup plan gitu. Kita perlu menyiapkan rencana kedua dan ketiga gitu ya. Saya bukan berbicara tentang rencana terburuk, tapi rencana kedua dan ketiga, dan semua rencana sama-sama baik gitu. Apa nanti yang digariskan itu yang terbaik. Tapi kita boleh ini ya membuat rencana-rencana yang menyesuaikan gitu dengan kondisi dan juga kemungkinan anak untuk bisa meraih jurusan tersebut. Nah, ini ya saya bicara soal optimis realistis ya Pak Ibu ya, supaya seimbang gitu. Nah, saran dari saya mungkin ketika hasil psikotesnya berbeda, hasil psikotes ini bisa dijadikan sebagai alternatif kedua gitu ya. Diskusi lagi dengan anak gitu. Oh, ternyata berdasarkan hasil psikotes, misalnya awalnya anaknya ingin kedokteran tadi ya, misalnya kedokteran, tapi ternyata hasil psikotesnya lebih cocok ke jurusan semacam desain atau semacam teknik gitu ya, yang mungkin sangat berbeda. Nah, ini artinya ini menjadi bahan pertimbangan ya, yang harus dipahami bersama ya Pak Ibu ya. Hasil psikotes itu bukan menjadi justifikasi bahwa pasti akan demikian kayak gitu. Ini hanya prediksi, hanya gambaran hasil objektif yang bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu untuk terus melanjutkan diskusi dengan anak-anak Ibu gitu, anak-anak Bapak Ibu, sehingga jangan berkecil hati dulu sih kalau menurut saya. Jadi nggak masalah ya misalnya berbeda gitu, dan itu mungkin sekali bisa diulang dan mungkin hasilnya berubah gitu dalam rentang waktu beberapa bulan gitu, setelah anak juga mengerucutkan usahanya gitu, memfokuskan aktivitasnya terhadap jurusan yang memang diinginkan. Itu nanti akan kita bahas juga. Begitu ya Bu Fatimah. Jadi nggak masalah sama sekali gitu ketika berbeda. Justru itu bisa menjadikan alternatif kedua yang bisa disiapkan dan bisa dikomunikasikan juga ke anak gitu. Kalau ternyata jurusan ini kamu tertarik nggak gitu, kira-kira suka nggak dengan aktivitas di jurusan ini, itu juga sangat memungkinkan untuk jadi bahan interaksi dan komunikasi kita.
Nah, saya mungkin membahas sekilas ya Bapak Ibu ya. Saya yakin mungkin Bapak Ibu juga sudah memahami gitu bahwa kelekatan antara orang tua dan anak ini sangat ini ya, sangat dibutuhkan gitu. Artinya bagaimana anak bisa terbuka dengan kita gitu ya. Tentu nggak lepas dari didikannya sejak kecil gitu. Bagaimana kita membangun interaksi sejak awal dengan anak. Nah, itulah kenapa saya menekankan pentingnya rasa aman dan perlindungan dulu gitu dari orang tua kepada anak. Kalau sudah aman, anak juga jadi nyaman ya untuk menceritakan apa sih sebenarnya yang dirasakan, apa sih sebenarnya yang diinginkan. Kemudian ini ya menimbulkan persepsi juga ya bagaimana kondisi yang baik bisa memunculkan persepsi yang baik juga dari anak kepada orang tua. Ya, ini mungkin kalau ada anak-anaknya yang juga mendengarkan gitu ya, mengikuti kegiatan ini, saya yakin ini ya pasti nyari-nyari sikon tertentu nih untuk mau ngobrol sama orang tuanya, dan itu nggak masalah ya, justru itu bagus gitu, mencari momen tertentu yang nggak disambi atau nggak diselingi dengan aktivitas lain, benar-benar fokus pada topik tertentu, misalnya topik tentang jurusan gitu ya. Ambil waktu-waktu yang kita memang sedang tidak memikirkan hal lain yang bisa membuat komunikasi ini efektif seperti itu. Kemudian ini ya, memberi kenyamanan. Nah, di poin keempat kita juga belajar gitu ya. Memberi kenyamanan bukan berarti mengambil alih peran segala tanggung jawab anak. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Ini penting sekali ya, mengambil orang tua perannya itu mengarahkan, memberikan sudut pandang, memberikan perspektif, memberikan gambaran mengenai hal-hal tertentu, kemudian juga mengarahkan tapi tidak memaksa. Nah, kalau sampai terjadi pengambil alihan peran dalam konteks memilih jurusan gitu ya, sangat banyak kasus anak cuti atau tidak mau melanjutkan kuliah karena apa alasannya ya Pak Ibu? Waktu saya tanya gitu, kenapa kok enggak ini? Padahal IPK-nya bagus loh, IPK-mu 3,2 gitu ya. Memang tidak kumlot, tapi 3,2 tuh cukup bagus ya Pak Ibu ya, bagi para dosen itu menilai 3,2 tuh di atas rata-rata gitu. Pas saya tanya, ternyata jawabannya ini, soalnya jurusannya dipilihin sama orang tuaku gitu. Aku nggak pingin jurusan ini. Nah, padahal sudah semester 5 ya Pak Ibu. Waduh, ini sudah 3 tahun berjalan terus gimana gitu ya. Dan nilainya juga bagus gitu ya. Akhirnya apa? Anak merasa tidak memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan karena tugas keputusan yang diambilnya sudah dialihkan ke orang tuanya. Ini miris sekali ya gitu. Artinya semoga kita tidak mengalaminya gitu. Tapi apakah ada orang luar di sana yang mengalaminya? Banyak sekali ya Pak Ibu ya. Banyak sekali yang alasannya seperti itu. Makanya webinar ini tuh mengajak kita semua sebenarnya untuk kita boleh mengarahkan tapi tidak mengambil alih peran keputusan anak gitu. Anak dengan segala potensi dan juga belasan pengalaman yang dilaluinya juga memiliki hak gitu ya untuk menentukan jurusan yang diinginkan gitu. Kita harus sebagai orang tua harus berbesar hati untuk mendukung keputusan anak sebagai anak dan murid gitu ya, juga harus harus tawadhu, harus berbakti juga gitu, harus menghormati orang tuanya sebagai orang tua dan gurunya sebagai tempat untuk berdiskusi gitu. Jadi kalau dua-duanya sama-sama terbuka ya, sama-sama mau membuka diri baik orang tua maupun anak, insya Allah keputusan yang diambil ini tidak dilupakan gitu. Keputusan yang diambil akan dilakukan dengan penuh sadar dan tanggung jawab seperti itu. Dan ini tadi ya, mengapa tadi saya menyebut kata guru gitu ya, figur lekat akan terus bertambah ya Bapak Ibu. Makanya tadi saya salut dengan Ibu Geni tadi ya yang sudah berkenan hadir gitu sebagai orang tua maupun sebagai guru BK gitu ya, bahwa guru ini juga punya peran yang sangat tinggi gitu ya untuk bisa mengkomunikasikan hasil belajar siswa selama SMA dan probabilitas atau kemungkinan jurusan yang cocok gitu ya melalui hasil observasi guru selama di sekolah ya.
saat luring ya, saat pembelajaran di luar jaringan. Kalau daring mungkin aktivitas anak lebih banyak dipantau oleh orang tua. Makanya tadi saya katakan bahwa keterbukaan dari guru, orang tua, dan anak ini akan menjadi faktor yang sangat menentukan gitu dalam pengambilan jurusan yang sesuai bagi anak-anak. Nah, ini juga refreshment ya, materi refreshment yang harus kita ingat bersama gitu ya. Dua aspek penting dalam parenting ini sebenarnya kan ada dua ya Pak Ibu ya, parental support dan parental control. Kalau parental support sebenarnya adalah bagaimana sih kita peduli, dekat ya, memberikan afeksi, memberikan cinta kasih dari orang tua pada anaknya gitu ya. Didukung gitu, anak didukung, kebutuhannya terpenuhi, kesehatan jasmani, rohani, spiritualnya terpenuhi, pendidikannya juga dipenuhi dengan baik. Nah, bagaimana dengan parental control? Sebenarnya parental control ini adalah tingkat fleksibilitas ya yang digunakan orang tua untuk menegakkan aturan dan mendisiplinkan anak gitu ya. Lebih ke rules yang diterapkan dalam keluarga, termasuk rules dalam budaya-budaya tertentu ya gitu. Ada yang misalnya jam belajarnya berapa jam setiap harinya, atau mungkin rules peminatan yang sudah disepakati bersama antara orang tua dan anak. Nah, itu bagian dari pengendalian atau kontrol ya. Dan apakah dua hal ini boleh diterapkan? Justru sangat boleh, karena memang ini aspek penting ya. Tapi kalau berat sebelah gitu ya, kalau hanya dukungan saja tapi tidak dikendalikan, takutnya tidak punya arah dan tujuan ya, bahayanya di situ. Tapi kalau kontrol atau pengendalian saja tanpa dukungan juga berat ya, bagaimana anak bisa berkembang kalau tidak didukung dengan fasilitas yang optimal. Dan itu memang sangat-sangat menyesuaikan dan sangat-sangat private ya, sangat-sangat personal, artinya sangat menyesuaikan dengan kondisi Bapak dan Ibu. Oke, nah yang harus menjadi pertimbangan dalam pemilihan jurusan ini sebenarnya ada 4 ini ya Pak Ibu ya, yang bisa kita lihat. Yang pertama jelas, saya sebut pertama adalah minat bakat anak gitu. Minatnya di mana dulu, bakatnya di mana dulu, kemudian hasil belajarnya seperti apa. Nah, 3 aspek ini yang akan jadi tolak ukur utama gitu terkait pemilihan jurusan. Itu ya. Kemudian kualitas kampus yang dituju. Tadi ada Bu Tisa tadi ya, yang awalnya Unpad, kemudian ke Udayana. Pertimbangannya apa gitu, dari apakah kualitas kampusnya, apakah Bapak Ibu mungkin bisa mengecek akreditasinya gitu, bagaimana kegiatan belajar mengajar di fakultas tersebut, di jurusan tersebut. Nah, itu bisa jadi bahan pertimbangan gitu ya. Dan saya rasa semua kampus ya, hampir semua kampus sudah memberikan informasi baik melalui website maupun YouTube ataupun platform online lainnya mengenai kondisi perkuliahan atau kegiatan belajar mengajar di jurusan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah biaya. Ini tidak bisa kita nafikan ya Pak Ibu, kita perlu menyesuaikan juga gitu, karena memang keluarga pasti punya berbagai macam kebutuhan dan ya tidak bisa dipungkiri bahwa biaya akan menjadi pertimbangan juga dalam pengambilan jurusan. Itu artinya ketika memilih jurusan tertentu, kita juga harus siap dengan konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan. Tapi ya Pak Ibu juga tidak perlu khawatir ya, karena memang sependek pengetahuan saya juga ya, artinya ini yang saya sampaikan saat ini tentang beasiswa itu dalam konteks yang saya ketahui di UNAIR, di Universitas Airlangga. Di kampus tempat saya bekerja memang selalu ada beasiswa ya, beasiswa PPA, BBM ya, kayak semacam peningkatan prestasi akademik ya, PPA, di mana anak-anak dengan IPK di atas 3,2 itu mendapatkan beasiswa senilai biaya 1 semester. Jadi sangat-sangat terbantu gitu ya, dengan catatan itu tadi ya, hasil belajar atau IPK-nya memenuhi syarat. Jadi memang banyak sekali peluang beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa S1, baik yang dari internal kampus maupun beasiswa-beasiswa yang diberikan oleh platform lain gitu.
Kemudian prospek kerja ini juga ini berkaitan dengan pilihan pertama tadi. Biasanya kalau anak minat di bidang tertentu itu juga berkaitan dengan cita-citanya. Makanya di pertama saya sebut minat bakat, terakhir sebagai penutup saya tulis prospek kerja juga menjadi pertimbangan ya Bapak Ibu ya. Dan nah ini ya saya ada cerita menarik sih sebenarnya. Ada pengalaman gitu ketika saya wawancara salah seorang freelancer ya. Artinya kalau ditanya sama orang tuanya gitu, pekerjaannya apa gitu. Freelance gitu. Beliau lulusan sarjana desain ya, desain grafis ya di sebuah kampus di Surabaya. Dan saat ini memang aktivitasnya mendesain, menggambar orang gitu ya, menggambar atau melukis gitu yang menggunakan teknologi tertentu lah gitu. Artinya semacam ilustrator gitu ya, bahasa mudahnya, dan penghasilannya luar biasa gitu ya, lebih besar daripada saya ya. Luar biasa banget gitu ya. Wah, Masya Allah, ternyata dalam sebulan tuh bisa besar gitu nominalnya. Padahal kalau orang-orang atau orang tuanya bingung gitu, kamu kok seharian di kamar aja nggak ngapa-ngapain, padahal di kamar dia sedang menyusun ilustrasi ya, dan itu cuan juga ya Pak Ibu ya, menghasilkan uang juga gitu. Tapi tadi ya stigma apa ya, pendidikan, stigma yang dibangun ya terhadap pendidikan itu selalu orang-orang yang bekerja di kantoran yang keren, yang mungkin lebih menjanjikan. Padahal sekarang ya di masa-masa saat ini gitu kita harus realize, kita harus menyadari juga bahwa ada loh profesi-profesi yang dikerjakan di rumah ya, work from home gitu ya, tapi menghasilkan menghasilkan uang yang luar biasa gitu. Ini saya bicaranya ini ya realistis ya, lagi-lagi ya Pak Ibu ya, topik yang saya bawakan ini optimis dan realistis gitu. Ternyata banyak sekali orang tua yang tidak menyadari gitu. Saya ketika ngobrol sama orang tuanya, wah pinter banget ini ya, katakanlah namanya Ida gitu ya, pinter banget ini Ida udah mandiri gitu ya, di usianya yang baru lulus ya 22 tahun, tapi wah luar biasa banget itu. Alah Mbak, kerjaannya tiduran di kamar, padahal anaknya kerja gitu ya. Nah itu yang kadang miskom di situ gitu. Padahal pas waktu saya kasih tahu, loh kok anaknya nggak pernah cerita ke saya ya gitu ya, mungkin sungkan atau mungkin ada hal-hal yang jadi gap saat itu ya. Nah itu yang menarik ya, bagaimana sebenarnya perlunya komunikasi antara orang tua dan anak gitu terhadap minat bakat anak, dan kaitannya sama aktivitas kedepannya di dunia kerja. Itu orang tua perlu update gitu dengan kondisi terkini, dengan kebutuhan saat ini yang mungkin berbeda dengan 10 atau 20 bahkan 30 tahun lalu. Jadi ini ya Pak Ibu ya, terapkan komunikasi dua arah dari sekarang gitu. Jadi harapannya ya anak bukan menjadi perpanjangan tangan cita-cita kita. Ya cita-cita kita yang kemarin yang mungkin sudah terwujud atau mungkin belum terwujud ya, itu untuk diri kita sendiri gitu. Sementara anak ya sebagai kertas kosong punya ini ya, sebagai kertas kosong maksudnya waktu lahir kan pastinya punya potensi sendiri gitu, dan itu berbeda, bisa jadi sama, bisa jadi berbeda dengan kita, dan kita perlu realize, kita perlu menyadari gitu perbedaan individu yang tidak bisa disamakan gitu, meskipun sedarah gitu ya, meskipun mereka anak kita sendiri. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan oleh orang tua ya? Yang pertama ya, ini berusaha untuk menjadi pendengar yang baik ya Bapak Ibu ya, karena menjadi pendengar yang baik ini kadang susah ya. Kita lebih terampil untuk menyampaikan daripada mendengarkan gitu. Kadang waktunya anak bercerita, tiba-tiba nggak sadar nih kita sambil megang HP, sambil megang gadget, sambil nonton atau apa. Nah, akhirnya atensi kita nggak sepenuhnya ke anak kita. Kemudian menjadi teman ya, menjadi teman yang memposisikan diri setara. Ini memang ini ya, parenting masa kini mungkin ya. Maksudnya bagaimana tetap tentu hormat anak pada orang tua tidak tergantikan, tapi ada fase-fase tertentu, ada momen-momen tertentu di mana ketika kita ngobrol dalam gitu ya, anak akan merasa lebih nyaman ketika
ngobrol seolah-olah dengan temannya gitu. Nah, itu penting sekali jadi seninya orang tua untuk gimana sih ada momen-momen tertentu bisa memposisikan diri sebagai teman gitu ya, alih-alih sebagai guru atau sebagai orang yang sudah lebih sepuh menjalani hidup seperti itu. Kemudian mengajarkan komitmen dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Dan poin ketiga ini nggak akan mungkin terjadi apabila Bapak Ibu memilihkan jurusan anak-anaknya gitu ya. Jadi kalau misalnya mau mengajarkan komitmen, tentu akan dimulai dari diskusi yang hangat juga gitu. Anak biar ngelos cerita A sampai Z, kita memberikan arahan dan keputusan yang nantinya akan diambil juga didiskusikan seperti Bu Upi tadi ya, dengan konsultasi psikologis atau mungkin dengan wali kelas atau guru BK-nya, kita pertimbangkan juga dengan hasil belajarnya seperti apa, sehingga kita optimis, yakin ya, dengan ikhtiar kita, tapi juga realistis setelah kita mengobservasi minat bakat dan hasil belajar anak. Nah ini ya, bangun komunikasi dua arah dan diskusi yang sehat sangat dibutuhkan ya, baik dalam pengambilan jurusan maupun dalam aspek-aspek kehidupan yang lainnya. Nah ini ada beberapa hal yang bisa Bapak Ibu terapkan ya, artinya mungkin saya bahas sekilas gitu ya, ketika kita aktif mendengarkan ya sebagai orang tua, mendengarkan curhatan anak ya, pastinya kita secara ekspresi, secara mimik ya, bahasa tubuh itu akan sangat memberikan memberikan dampak ya terhadap lawan bicara kita. Jadi harapannya ketika anak emang lagi in-innya mau curhat nih, kita rehat dulu dari yang lain gitu. Benar-benar memfokuskan diri pada cerita anak. Ini ada memperhatikan dengan sungguh-sungguh, kemudian memahami bahasa tubuh anak, ekspresinya, suaranya juga gitu ya. Menjadi orang tua nih emang belajar untuk menjadi serba bisa ya, menjadi orang tua juga menjadi konselornya anak, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian mendengarkan aktif, jadi lebih ke merespon gitu, jangan sampai kita sambil ngerjain yang lain ya Bapak Ibu ya, kita bisa menganggukkan kepala, gerakan tangan, atau mungkin senyum, memastikan bahwa kita benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan oleh anak kita. Kemudian empati, nah ini sebenarnya juga empati ini bukan hanya dari orang tua ke anak, tapi juga anak ke orang tua gitu ya. Di webinar yang pesertanya anak-anak gitu, saya selalu menekankan, banyak sekali komplain, kenapa sih orang tua aku ini selalu pengennya aku ini begini begitu gitu. Yang saya sampaikan di anak-anak adalah orang tua kita dididik dengan metode yang mungkin berbeda 30 atau 40 tahun lalu gitu, dan sekarang sudah berbeda dengan yang dulu. Nah, kita perlu belajar empati juga gitu. Barangkali ada pola pengasuhan dari kakek nenek kita yang mungkin berdampak pada orang tua kita. Nah, itu yang saya sampaikan ya. Kalau di sini kan mungkin partisipannya Bapak Ibu gitu ya. Kita juga perlu empati juga. Anak-anak sekarang menghadapi dunia yang mungkin berbeda dari ketika kita anak-anak gitu. Ini ketika Bapak Ibu mengalami fase anak dan remaja gitu. Jadi sama-sama belajar memposisikan diri sebagai anak gitu. Kemudian memahami cara berpikirnya juga ketika menghadapi dunia yang saat ini ya sangat berbeda dengan dulu, memahami perasaan dan perilaku anak. Jadi harapannya apa? Anak bisa jadi semakin terbuka, nggak merasa terancam gitu ya ketika mau ngobrol tuh udah takut duluan gitu dan tidak takut untuk mengungkapkan perasaannya. Refleksi emosi ya, jadi ini semacam kayak memastikan bahwa apa yang kita dengar ini sudah tepat gitu ya, misalnya jadi kamu ini ya sedih ya, misalnya nilainya belum maksimal gitu, atau kamu kecewa ya, ini pasti nggak mudah dijalani gitu, atau bentuk-bentuk kalimat lainnya yang Bapak Ibu pasti sudah terampil juga ya, insya Allah ya. Ini saya hanya refreshment saja. Dan bertanya dengan pertanyaan terbuka gitu. Apa misalnya, coba diceritain tadi gimana ulangannya atau ujiannya, coba tadi diceritain tadi gimana sekolahnya. Jadi selalu diajak anak untuk bercerita panjang lebar gitu ya, bukan hanya sepatah-patah saja gitu, atau mungkin ceritakan gimana, kenapa. Nah itu bisa memancing anak untuk menumbuhkan kepercayaan gitu, buat kita menjadi tempat curhatnya. Nah ini ya. Oke, sebelum saya pindah ke refleksi ketiga, ini mungkin beberapa slide terakhir ya Pak Ibu ya. Ini ada pertanyaan yang sudah muncul nih dari Ibu Cindy Tia.
apabila pilihan kita FK, tapi semisal tahun ini belum tercapai, terus kita ingin mencoba tahun berikutnya, apakah bisa ya Mbak? Karena kita tidak ada pilihan jurusan lain selain itu. Nah, ini pertanyaan menarik juga ya Bapak Ibu ya. Ini sering saya jumpai juga gitu. Nah, kenapa? Saya jadi penasaran nih, kenapa tidak ada pilihan lain selain jurusan itu? Nah, sebenarnya apa yang membuat itu menjadi boundaries, yang membuat itu menjadi batasan bahwa tidak ada pilihan lain selain fakultas kedokteran, gitu ya? Itu kan jadi pertanyaan. Ini saya objektif ya, Bapak Ibu ya. Apa yang saya sampaikan ini dari sudut pandang keilmuan saya ya. Saya harus berpikir kritis juga gitu. Ini karena kalau seperti ini kan saya jadi penasaran gitu, karena tidak ada pilihan jurusan lain selain itu. Padahal tadi di slide awal saya sampaikan ada beberapa jurusan yang sangat luar biasa dengan kebutuhan kita di saat ini dan prospek kerja yang juga menjanjikan gitu. Nah, itu kenapa? Nah, itu jawabannya ya kembali lagi ke Bapak Ibu ya. Kenapa kok sampai punya pandangan bahwa sampai tidak ada jurusan lain selain ini. Mungkin Bu Cindy bisa unmute jika berkenan, Ibu. Ini pertanyaannya yang cukup menarik ya, dan banyak terjadi di beberapa orang tua yang saya temui. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang Bu Cindy. Saya Ibunya Cindy. Oh iya. Nama saya Bu Iin, Ibu. Oh Bu Iin ya, selamat siang Bu. Ya, Cindy itu anak saya. Oh, anak okay. saya tuh pengen masuk fakultas kedokteran. Tapi kalau saya tanya, selain kedokteran apa? Dia nggak pengen lainnya, kepengen masuk kedokteran gitu loh, Bu. Nah, terus saya pikir, kalau misalkan tahun ini kamu nggak bisa masuk kedokteran, terus gimana? Ya dia mintanya tahun depannya nyoba lagi. Gitu. Gimana, Ibu? Ya, baik. Ya. Oke, artinya ini ya, Ibu sebenarnya juga tidak membatasi jurusan tertentu ya, Ibu ya. Ibu malah membuka alternatif jurusan kedua yang memungkinkan apa? Itu poin yang menenangkan ya. Tidak. Iya, dia nggak ada pilihan lain, cuma kedokteran itu aja. Oke, baik. Nah, ini juga bisa diimbangi dengan memang minatnya di kedokteran ya, Ibu ya. Iya, betul. Nah, yang saya ketahui juga, Ibu, mungkin bisa elaborasi juga gitu. Fakultas kedokteran itu kan sebenarnya ada beberapa jurusan ya, yang bisa ngapunten Ibu, di kota mana tinggalnya, Ibu? Saya di Gubeng Kertajaya, daerah Surabaya. Oh, di Surabaya. Oh ya, oke. Oke, pas berarti ya. Kalau misalnya saya memberikan sampel UNER gitu ya. UNER sendiri kalau di UNER jalan, Mbak. Tinggal jalan kaki, bener Bu ya. Gubeng Kertajaya lurus terus, lampu merah langsung nyampe FK ya Bu ya. Betul. Iya, ini menarik ya. Artinya fakultas kedokteran itu kan terdiri dari beberapa jurusan ya Ibu. Misalnya jurusan pendidikan dokter ya. Pertama pendidikan dokter, ada pendidikan kebidanan, itu juga FK ya. Jadi jadi mungkin sang juara juga bisa memberikan lebih lengkap lagi ya terkait FK itu sendiri. Itu sebenarnya ada berbagai jenis jurusan, dan Mbak Cindy nanti bisa diajak untuk komunikasi lagi lebih dalam gitu, dengan mempertimbangkan minat, bakat, dan hasil belajarnya. Jadi misalnya setelah mengikuti lembaga di LBB gitu ya, mungkin ikut programnya sang juara atau di mana gitu, kemudian dilihat hasil tryout-nya seperti ini, dicocokkan dengan kemungkinan peluang kedua gitu. Artinya nggak apa-apa kalau misalnya tahun depan pun mau coba lagi gitu, tapi memikirkan peluang kedua itu sangat mungkin gitu ya untuk dilakukan gitu. Ya memang itu butuh keteladanan kita juga untuk terus belajar untuk gali gitu ya, karena anak harus tahu bahwa FK ini sangat luas. Ada pendidikan dokter, ada pendidikan bidan, mungkin ada jurusan-jurusan lainnya yang bisa menjadi alternatif gitu. Tapi memang pinginnya FK ya Bu ya, bukan karena orang lain ya. Bukan, memang dia dari awal memang pengen FK. Nah, ya benar-benar ini berarti gini, Mbak. Saya berharap mungkin dengan masuk sang juara ini bisa benar-benar bantu anak saya itu untuk mencapai harapan sama cita-citanya gitu loh, Mbak. Maksud saya. Amin. Iya. Saya paham betul ya Bu ya. Mudah-mudahan program dari sang juara insya Allah cukup berkualitas ya, sangat berkualitas, dan bisa sangat menjembatani lah apa yang menjadi cita-cita
anak-anak ya untuk meraih jurusan tertentu. Nah, Iya. yang harus dipastikan adalah kegigihan itu juga harus timbul ya. Artinya sang juara atau lembaga bimbingan belajar ini menjadi motivasi eksternal, jadi faktor eksternal. Tapi kita tidak boleh menafikan bahwa faktor internal keuletan atau kegigihan anak ya, kemandirian anak untuk belajar mandiri juga itu juga dibutuhkan gitu ya, mungkin ya Iya, teman-teman betul. dari sang juara. Nah, ini mumpung awal tahun nih Bapak Ibu bisa tektokan nih sama sang juara dan sama anaknya juga gitu, supaya punya perencanaan manajemen belajar yang tepat secara mandiri maupun secara kolektif, secara berkelompok melalui LBB, melalui sang juara, begitu ya Mbak Bani ya? Ya, betul sekali Mbak Valina. Ya, ini menariknya ini. Nah, ini mungkin mudah-mudahan menjawab ya Ibu Iin ya, dan salam juga untuk Mbak Cindy, mudah-mudahan dikuatkan ikhtiarnya sama seperti ibunya Kak Farel tadi ya, Bu Opi tadi ya, bahkan sudah sampai konsultasi dengan pihak lain sebagai pihak objektif gitu, bahwa oh ini minatnya emang ke arah FK gitu, dan tinggal ikhtiar dan kerja kerasnya yang maksimal gitu untuk mencapai jurusan tersebut. Mudah-mudahan dikuatkan. Kalau boleh memberi masukan untuk Ibu Iin ya, mamanya Mbak Cindy. Oh ya, silakan. Ya, Silakan. mungkin boleh dicoba Bu psikotes, terus nanti sebentar. Boleh dicoba Bu untuk diikutkan psikotes, terus nanti kita bisa konsultasi dengan psikolognya, terus nanti itu barangkali itu kedokteran yang jurusan apa, kalau memang Mbak Cindy-nya tuh minatnya ke kedokteran. Kalaupun nanti alternatif kedua itu dari hasil psikotes itu ada Bu, dia keluar. Jadi nanti sebaiknya tuh minat dan bakat anak itu ke sini gitu. Alternatif kedua itu insya Allah bisa keluar Bu. Jadi anak saya beberapa kali, sejauh ini 3 kali ya Bu psikotes, dan hasilnya memang sama. Terus karena kita diskusi dengan psikolognya, jadi kita punya insya Allah jalan keluar terbaik gitu Bu. Ya, semoga gitu, bermanfaat. Iya. Terima kasih atas informasinya Bu. Terima kasih sekali. Sama-sama. Iya, terima kasih Mbak Valina atas waktunya. Ya, terima kasih banyak Bu Fit atas masukannya. Benar ya, psikotes menjadi salah satu pertimbangan objektif gitu untuk mengetahui kira-kira minat keduanya apa sih gitu. Misalnya anak kekeh pokoknya dokter gitu ya, tapi sebenarnya potensi yang dia miliki ada kecenderungan ke minat kedua dan ketiga, dan itu bisa jadi alternatif Bapak Ibu dalam dalam membantu anak menentukan jurusannya. Nah, ini mungkin relevan ya dengan refleksi terakhir ini ya, refleksi ketiga gitu. Boleh nggak sih orang tua memaksa kehendaknya agar benar-benar dijalankan oleh anaknya 100% termasuk dalam mengambil jurusan? Kalau menurut Bapak itu gimana? Janganlah Mbak. Ya, bagaimana Bu? Dia minta cuti, akhirnya nggak melanjutkan kuliah. Kalau kendala terburuknya begitu nanti kalau dipaksa. Iya, benar sekali ya Bu ya, itu benar-benar terjadi ya, tapi semoga kita mengetahui fakta tersebut hanya sebagai media belajar, hanya sebagai pembelajaran, bukan sebagai orang yang mengalami ya, karena kalau mengalami berat sekali gitu. Saya menghadapi orang tua dengan kondisi seperti ini ya, anaknya cuti padahal IPK-nya bagus, itu sampai kadang bingung ini harus gimana lagi gitu, padahal tinggal selangkah lagi, sudah semester 5, tinggal katakanlah ada program 3,5 tahun atau program 4 tahun, tinggal 3 semester lagi gitu ya, sudah sarjana, tapi kok cuti karena ini bukan pilihanku tapi pilihan orang tuaku gitu, dan itu kompleks sekali ya Pak Ibu. Jadi harapannya kita sama-sama belajar kalau kita cukup mengarahkan tapi bukan memaksa. Itu yang jadi poin utama dalam pertemuan siang ini. Dan ini ya, kalau kilas balik lagi tentang parenting style ya, ini ada beberapa yang sempurna tentu democratic parenting ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah menerapkan ya bagaimana komunikasi 2 arah. Kita memberikan fasilitas kepada anak, tapi kita juga meminta pendapat sebenarnya apa sih yang sebenarnya anak butuhkan gitu ya. Kalau misalnya terlalu permisif ini maksudnya apa? Apa-apa diiyain, apa-apa dibolehin ya. Ujungnya apa? Anak nggak punya pendirian yang kuat, anak nggak punya pegangan yang kuat gitu ya. Kalau semua-muanya dipenuhi tanpa ada
tanpa ada syarat tertentu, tanpa ada batasan-batasan yang sebenarnya itu termasuk dalam norma atau value dari keluarga Bapak Ibu gitu ya. Tapi kalau misalnya terlalu authoritarian ya, terlalu otoriter gitu ya, semua pokoknya searah, semua harus sesuai dengan keinginan orang tua, ini juga akan menjadi beban mental bagi anak ya Pak Ibu ya, karena bagaimanapun anak punya kemampuan yang berbeda, dan ini mungkin ini ya jadi gambaran juga bahwa mungkin anak pertama dengan anak kedua dengan anak ketiga dengan anak kesekian punya potensi dengan minat yang berbeda juga, dan kita harus realize, harus sadar bahwa tugas kita mendampingi gitu ya, bukan memaksa harus begini dan begitu. Apalagi rejecting parenting tuh intinya nolak semuanya gitu. Anak sebenarnya sudah sempat belajar mengemukakan pinginnya jurusan ini, pinginnya karena hobinya sesuai dengan hobinya, tapi kita langsung itu jurusan yang jelek, nggak menjanjikan kerjanya sebagainya gitu ya, langsung kita nolak gitu ya. Sebagai orang tua itu juga jangan sampai ya Pak Ibu ya, karena kalau anak sudah langsung ditolak mentah-mentah kayak gitu, anak jadi enggan untuk cerita lagi gitu, dan apa ya, kemungkinan terburuknya anak jadi cerita ke orang lain gitu ya. Nanti kita kecolongan cerita dari orang lain, kitanya malah nggak tahu. Itu kan sering terjadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika anak mungkin beda pendapat nih, artinya ternyata Bapak Ibu punya gambaran anaknya pengen di jurusan apa, terus tiba-tiba anaknya menyebutkan jurusan yang out of the box gitu ya, benar-benar loh, kok anak ini nyebut jurusan ini gitu. Tahan dulu Bu, jadi nggak apa-apa Bapak Ibu ya, oh ya tampung dulu gitu, nggak apa-apa, ini dijadikan alternatif pilihan kedua, tapi kita nggak usah nyebut juga alternatif pilihan kedua ya, artinya ditampung dulu sebenarnya apa minat-minatnya, kita boleh kasih gambaran gitu, ini loh sebenarnya bagus, atau kamu tertarik nggak kalau misalnya jurusan ini. Nah itu baru diajak diskusi ya Pak Ibu, jangan langsung di-reject aja gitu. Dan yang ini juga nggak baik ya Pak Ibu ya, uninvolved ya. Saya rasa Bapak Ibu yang meluangkan waktunya di akhir pekan untuk mengikuti kegiatan ini, saya yakin adalah orang tua yang terlibat, bukan orang tua yang uninvolved seperti ini ya. Uninvolved itu berarti udah nggak memfasilitasi, juga menolak, tapi juga artinya abai gitu dengan keputusan anak. Saya yakin Bapak Ibu insya Allah sudah di titik demokratik parenting ya, demokratis, sudah membangun komunikasi dua arah, sudah menampung keinginan anak gitu, dan tidak judgmental juga, tidak menghakimi anak dengan mudah. Insya Allah seperti itu. Nah ini ya dari beberapa riset psikologis yang saya baca ya Pak Ibu ya. Jadi pentingnya komunikasi ini jadi komunikasi jadi kunci ya Pak Ibu ya dalam menentukan jurusan kuliah gitu. Komunikasi orang tua punya hubungan atau korelasi yang signifikan dengan keputusan memilih program studi, dan pengaruh peran orang tua ternyata juga sangat kuat terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih program studi. Ini sebenarnya positif maupun negatif ya, artinya positifnya adalah ternyata orang tua mau melibatkan diri gitu dalam diskusi. Negatifnya adalah kalau ternyata keputusan tersebut 100% dari orang tua juga berbahaya ya, berdampak negatif buat anak ketika menjalani jurusan tersebut. Nah ini saya hanya memberikan contoh pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu mungkin, atau mungkin Bu Upit dan Ibu Iin tadi juga mungkin sudah menerapkan ya, sebenarnya ditanya dulu anaknya pengen masuk jurusan apa sih gitu, dan kenapa gitu, apa sih yang diminati, kemudian misalnya anak menyebutkan jurusan tertentu, kira-kira saat ini dia sedang mengikuti aktivitas yang relate nggak, yang berkaitan nggak dengan jurusan yang dia pilih, itu kan juga jadi pertimbangan juga ya Pak Ibu ya. Kira-kira jurusan yang dia ambil itu sejalan nggak dengan aktivitas yang ditekuni saat ini. Nah kemudian kalau aktivitas juga bisa dilihat dari hasil belajar ya Pak Ibu ya. Jadi aktivitasnya sangat luas, baik aktivitas yang sifatnya kegiatan fisik maupun hasil belajar putra-putri ya Pak Ibu gitu, dilihat gitu kira-kira memungkinkan nggak dengan hasil belajar seperti ini masuk jurusan ini gitu, masuk jurusan tertentu gitu. Itu kita harus belajar untuk realistis untuk alternatif kedua. Kemudian yang berikutnya adalah kedepannya ingin jadi apa. Ini pasti berkaitan dengan minat ya, minat dan cita-cita kedepannya gitu. Profesi apa sih yang sebenarnya ingin ditekuni gitu ya. Nah, saya juga belajar ya Pak Ibu, 3 akar pertanyaan yang bisa menjadi pemantik itu adalah
Yang pertama, buat apa? Apa sih yang anak suka? Sejauh ini udah belajar jurusan apa aja sih? Sudah mempelajari apa aja gitu? Karena kan jurusan-jurusan sudah muncul di website ya, Bapak Ibu bisa mempelajarinya juga gitu ya. Kalau misalnya bingung, aku bingung antara jurusan, misalnya aku mau apa ya? Bingung antara psikologi atau ilmu budaya ya gitu. Jadi mungkin anaknya Bapak Ibu suka banget sama Korea nih, sampai bisa bahasa Korea, belajar otodidak gitu ya. Jadi bimbang gitu, pengen masuk psikologi atau ilmu budaya. Nah ini kita bisa menerapkan eliminasi nih, kita bisa menerapkan kelebihan kekurangan jurusan itu apa gitu, dijabarkan lagi ya. Dengan gitu akan mengerucut nih, lebih mengarah ke jurusan yang mana. Dan itu tadi hanya contoh ya Bapak Ibu ya, artinya mungkin bingung antara pendidikan dokter atau bidan, atau mungkin pendidikan dokter atau keperawatan atau yang lain ya, teknik industri atau teknik robotika misalnya, itu yang bisa juga gitu. Ketika bimbang dengan minimal 2 jurusan, terapkan eliminasi supaya nanti mengerucut kira-kira kemana sih yang jadi pilihan pertama dan siapa sih nanti yang jadi pilihan kedua. Nah ini ya, kemudian kita juga bisa melibatkan anak. Sebenarnya kamu milih jurusan ini tuh ada role modelnya nggak sih? Gitu. Niru siapa sih? Atau mungkin kamu terinspirasi dari siapa sih? Gitu. Kemudian yang ketiga adalah how ya, melakukan riset sederhana, gitu, memantau apakah aktivitas anak ini mengarah ke jurusan yang memang diminati atau gimana. Gitu. Kita bisa terus mengobservasi anak ya sepanjang setahun terakhir ini menuju perguruan tinggi dengan segala persiapannya, kira-kira seberapa gigih sih anak kita untuk mencapai impiannya, itu juga jadi bahan pertimbangan ya Pak Ibu. Maaf. Nah, di sini saya juga belajar bahwa tadi ya, orang tua tidak sendiri gitu. Jadi harapannya Bapak Ibu di sini tidak, saya tahu orang tua pasti kepikiran beban gitu ya. Saya mengingat bagaimana orang tua saya beban banget gitu ya ketika saya ketolak berkali-kali di sebuah kampus gitu ya, sampai akhirnya alhamdulillah keterima dulu di ujian tulis ya. Tapi saya mengingat betul ekspresi kecewanya orang tua, berusaha tidak mau terlihat sedih, tapi saya paham persis ya, paham betul ketika saya ketolak itu, ketika saya mengamati dari jauh, orang tua saya sedih gitu, orang tua saya khawatir gitu, ini gimana ya nasibnya Valina ini kok ketolak terus di kampus gitu. Tapi pahami betul bahwa anak kita tidak sendiri gitu ya, artinya penting sekali buat orang tua untuk melibatkan pihak-pihak guru, pihak lain. Ini salah satunya adalah lembaga bimbingan belajar juga gitu ya, sama-sama bekerja sama untuk memberikan support 100% kepada anak gitu ya. Bentuk yang bisa kita berikan ya hanya dukungan gitu, tidak lebih dari dukungan ya, maksudnya bukan berupa paksaan, tapi berupa dukungan, berupa support gitu ya. Kalau dalam motonya dunia pendidikan kan Tutwuri Handayani gitu ya, memberikan dukungan gitu ya, tidak paksaan, tidak ancaman seperti itu. Jadi kita bisa melibatkan untuk mengurangi stresnya Bapak Ibu juga, mengurangi tekanan atau kekhawatiran. Kita bisa melibatkan guru dan pihak lain sebagai support system ya, sebagai pendukung tambahan gitu ya, supaya anak atau siswa bisa optimal dalam berupaya, dalam belajar, dalam mengejar cita-citanya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau boleh kita lihat dari grafik ini ya, orang tua, guru, pihak lain termasuk lembaga bimbingan belajar itu sifatnya adalah faktor eksternal ya. Dan yang paling utama adalah sebenarnya bagaimana kegigihan siswa, kegigihan anak-anak kita untuk berupaya maksimal gitu mengejar apa yang menjadi cita-citanya, dan juga optimis setinggi-tingginya, realistis sebaik-baiknya gitu, realistis dengan selama proses belajar yang ditempuh ini dan hasil belajarnya seperti apa, ajak anak untuk bisa memikirkan alternatif gitu jika ternyata ada hasil yang mungkin kurang sesuai dengan targetnya seperti itu, dan itu nggak masalah sama sekali, dan itu bukan bukan berarti anak Bapak Ibu itu tidak baik atau tidak pintar, enggak sama sekali, itu memang potensi terbaik yang sudah diberikan anak-anak kita. Nah ini ya Bapak Ibu ya,
pembelajaran hari ini apa ya? Ini merangkum dari sekian banyak ya, sekian waktu yang sudah kita luangkan pada pagi menjelang siang ini ya. Kita memahami bahwa anak adalah individu yang unik. Anak punya minat dan bakatnya, dan boleh jadi minat bakatnya nggak sama dengan kita sebagai orang tua. Kemudian peran orang tua mengarahkan, bukan memaksa. Jadi saya yakin Bapak Ibu di sini juga sudah mengarahkan ya, dan tidak memaksa juga, justru sangat suportif gitu. Bahkan sudah janjian gitu dengan sang juara buat bikin time management dan juga program-program lainnya. Kemudian mengikuti perkembangan kebutuhan zaman ya, zaman saat ini. Kita coba pahami sebenarnya apa sih yang dibutuhkan zaman sekarang, dan itu mungkin bisa menginspirasi kita untuk mengarahkan ya, memberikan gambaran ini loh jurusan-jurusan yang bisa jadi sesuai dengan minat kamu dan dibutuhkan oleh zaman. Kemudian yang keempat adalah mohon maaf. Yang keempat adalah meluruskan kembali niat sekolah atau menyekolahkan. Ini cukup dalam ya Bapak Ibu ya. Artinya kita harus paham bahwa kita harus lurus nih niatnya untuk sekolah di jurusan tertentu ini memang karena anaknya minat, memang karena tulus ingin belajar gitu, bukan karena stigma, bukan karena kata orang, bukan karena malu sama tetangga atau apa. Gini. Saya memberikan contoh yang real saja ya Pak Ibu ya, karena mungkin Bapak Ibu tidak mengalaminya, tapi permasalahan anak-anak yang apa ya, dalam masa studi selama kuliah tuh seringkali ya itu, saya tuh malu, anak saya tuh begini begitu gitu ya, padahal anaknya nih cukup potensial itu di kampus gitu, tapi jangan sampai kita dimenangkan oleh ego kita, tapi lupa dengan niat untuk sekolah atau menyekolahkan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, kepada sang juara selaku penyelenggara, dan saya mohon maaf untuk segala kata-kata, segala contoh, atau mungkin segala pandangan yang mungkin kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil bersama. Selamat mendampingi anak-anak meraih cita-cita dan minatnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Bani selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kembali kami sampaikan pada Mbak Valina yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Bukan hanya mungkin berguna bagi orang tua saja, tapi juga kami sebagai lembaga yang juga mendampingi siswa-siswi untuk belajar dan meraih cita-citanya. Oke. Tadi juga saya tertarik dengan pernyataan Ibu Cindy, ibu dari adik Cindy gitu ya tadi ya. Memang ketika menghadapi seperti itu adalah tugas kita juga untuk sebagai LBB untuk membantu mewujudkan cita-cita dari siswa-siswi. Namun juga tadi kami juga tersentuh oleh kata-kata Mbak Valina bahwa memang disadari atau tidak ada faktor-faktor yang memang berperan banyak begitu. Jadi tidak hanya satu faktor saja, tapi melainkan butuh sinergi begitu ya Mbak Valina ya. Jadi faktor internal itu juga perlu digali lebih dalam lagi, karena bagaimanapun juga orang lain itu bisa memfasilitasi lebih, tetapi yang paling berpengaruh sebetulnya diri sendiri. Oke, terima kasih Mbak Valina. Mungkin ini sebelum kita lanjut sesi berikutnya, yaitu sesi sharing dan tanya jawab, yang nanti mungkin belum terjawab pertanyaan-pertanyaannya, atau masih ada ganjalan atau masih ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu kita beri kesempatan untuk menanyakan langsung pada Mbak Valina seperti itu. Namun sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, ini ada sedikit video pendek dari kami, tidak lepas dari parenting juga, mungkin bisa dinikmati bersama-sama. Saya izin share screen.เกมเงียบเลยเอาเนี่ยนี่ซื้อให้ใครครับให้ลูกกี่ขวบแล้วครับปี7 ปีพี่ค่อยมารับนะครับยังไง12 ปีเป็นอายุที่เหมาะสมในการเล่นแท็บเล็ตครับในช่วงที่เขายังเด็กอยู่ผมอยากให้เขาได้ใช้ชีวิตอยู่กับพี่
ได้รู้จักความอบอุ่นความรักก่อนที่เขาจะกลายเป็นพอหน่อย Iya, oke. Apakah sudah terlihat tadi Ibu-ibu, Bapak-bapak? Ya, semoga video pendek tadi Sudah. bisa menjadi motivasi bersama ya, bahwa memang kadang-kadang sebagai orang tua sudah merasa memberi yang terbaik untuk anaknya, tapi padahal ternyata itu belum tentu yang dibutuhkan oleh anaknya begitu. Oke, semangat untuk para orang tua. Silahkan Bapak Ibu sekalian yang ingin menanyakan. Ya, silahkan Ibu Wahyu Suprahapsari. Halo? Halo Ibu Wahyu? Oh, tidak, rupanya mungkin kepencet ya. Baik, Ibu Tisa. Ya, halo. Halo, silahkan Ibu Tisa. Begini Kak, yang saya ingin tanyakan di sini, tadi dari pertemuan kita yang pertama, hal yang menjadi pertimbangan pemilihan jurusan. Ada pada minat bakat anak. Memang anak saya, Adeline, punya keinginan, sudah dari kelas 1 SMA, itu sudah punya niat untuk masuk di kedokteran. Sudah niat dari kelas 1, cuma kita di Papua ini kendalanya itu macam fakultas-fakultas yang di universitas-universitas yang dituju itu sering tidak mengirimkan brosur, kebanyakannya begitu. Sekarang itu baru kita dapat di teknologi seperti internet, kita dapat di situ. Kalau di Papua ini tuh kita minim dengan macam informasi untuk masuk ke perguruan tinggi yang di luar Papua. Macam seperti anak saya Adeline kan di SMA Negeri 1, Biak Numfor, kabupatennya Biak Numfor. Jadi untuk masuk ke perguruan tinggi itu bisa macam kami orang tua minta untuk bisa dibantu dari sang juara begitu. Karena anak kami itu punya keinginan untuk masuk di universitas yang dia inginkan, tapi kami di Papua itu paling minim sekali untuk untuk universitas-universitas itu kirim brosur atau nanti baru ini kita macam dari Papua itu lagi akses lewat internet, akses lewat jaringan-jaringan seperti jaringan teknologi. Karena Papua ini kalau sering anak saya sebelum masuk di SMA Negeri 1, sering saya orang tua sering dengar atau ikut informasi itu mereka itu biasa dari fakultas 11 dari Universitas 11 Maret, dari Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi Bandung. Paling 3 kampus ini saja yang kirim brosur. Kalau macam perguruan-perguruan tinggi lain itu sering universitas-universitas lain itu sering tidak sama sekali. Karena kami di Papua ini mungkin karena kurang kah? Bagaimana padahal kami punya anak-anak ini punya niat itu di situ. Ingin masuk di seperti ini kita punya pembicara siang hari ini. Saya ikutikan itu dari Erlangga. Sedangkan kalau fakultas itu, universitas itu tidak pernah lagi kirim kami brosur. Khususnya kami tidak tahu ya di provinsi. Kalau kami daerah-daerah begini tuh setengah mati. Kemarin saya punya anak ikut sanjuara ini, saya bilang harus kau sendiri. Orang tua tidak bisa memaksa ya, karena orang tua bukan orang tua yang sekolah. Kami orang tua dulu menulis, membaca buku, itu saja. Kalau sekarang bisa kau di jauh di Papua, kau bisa Zoom dengan orang di Jawa, di Surabaya, itu kan harus dari Adeline sendiri. Saya tidak bisa. Ya. Mama Betul, tidak Ibu. bisa. Baik. Jadi kakak mungkin kesempatan siang hari ini
saya banyak bertanya, saya punya keinginan, atau anak saya punya keinginannya, bukan orang tua punya keinginan. Anak saya punya keinginan, dia ingin masuk di Universitas Udayana Bali. Awal pertama kami Zoom dengan ada kakak di Sang Juara, laki-laki, sekarang perempuan. Dia bilang apa Papua indah, jadi Adeline mau masuk di Bali juga yang indah. Sebenarnya tidak, dia punya keinginan. Sebenarnya dia punya pilihan ada dua. Jadi Pajajaran Bandung dengan Bali. Terus saya bilang harus kok komitmen. Harus kau pilih di antara salah satu. Kau tidak boleh pilih antara dua. Antara dua itu harus ada di Papua, tidak bisa di luar. Ya, kakak berdua atau ibu berdua, saya minta maaf. Selamat siangnya karena kami di Papua sudah siang. Iya, iya betul. Sudah jam berapa? Sudah jam 1 mungkin Ibu ya? Iya. Oke, betul. Baik, terima kasih. Kami sudah menangkap pesan Ibu. Intinya kami akan memberikan informasi seluas-luasnya. Itu juga di kolom chat mungkin bisa dicek Ibu. Mbak Valina juga sudah membagikan link. Terima kasih pada Mbak Valina. Di situ bisa diklik langsung, itu informasi mengenai FK Universitas Udayana yang memang akan dituju oleh Adik Adeline. Nanti jangan khawatir, di Sang Juara akan ada sesi pada saat mengikuti program, di tengah atau di akhir program akan ada sharing kampus, begitu Ibu. Jadi nanti kita tetap mendampingi adik-adik untuk memilih jurusannya sesuai dengan yang memang sudah dipilih, yang memang pilihan sudah fixnya seperti itu. Nanti adik-adik itu akan dibantu mencari tahu sebanyak-banyaknya informasi, bahkan bukan hanya mengenai perkuliahannya, bagaimana yang paling penting kan bagaimana masuknya dulu, seperti itu, passing grade-nya atau nilai yang akan mereka tuntut seperti apa, itu kami akan menyampaikannya seperti itu. Iya. Ya, Oke, terima kasih Ibu Tisa, sama-sama. Ya. Baik, mungkin dari yang lain ada pertanyaan untuk Mbak Valina? Ya, menarik sekali tadi ya, yang disampaikan iya, Bu Tisa tadi. Saya tadi sempat ini ya, oh iya ternyata mungkin jadi evaluasi juga bagi perguruan tinggi untuk bisa menjangkau seluruh wilayah ya Pak Ibu ya, karena memang saat ini kembali lagi gitu apa ya, penggunaan teknologi itu nyaris digunakan di semua bidang, termasuk dalam bidang promosi ya. Jadi kalau Bapak Ibu penasaran dengan Unair, bagi yang mungkin belum familiar dengan Airlangga, Universitas Airlangga bisa YouTube juga ya, bisa mencari informasi di YouTube bahwa kami selalu mengupdate kayak kegiatan, terus apa ya Mbak Bani, daya tampungnya, peminatnya berapa ribu, kemudian daya tampungnya sekian, nah itu passing grade-nya selalu kami update melalui YouTube. Cuman memang belum semua informasi tersebut tuh bisa menyeluruh ke semua daerah, dan itu jadi evaluasi bagi kami insya Allah. Terima kasih Bu Tisa masukannya. Iya. Oke, saling memberikan masukan ini berarti sama-sama berguna juga sebagai bagi Mbak Valina yang sebagai perwakilan kampus ya Mbak ya. Iya benar sekali. Oke, baik. Ya Bapak Ibu di sini mungkin juga apa yang disampaikan dari Bu Tisa tadi bisa menjadi inspirasi bagi semuanya. Mungkin sekarang yang jago iptek itu anak-anak begitu ya, tapi tidak sampai di situ, apalagi sekarang sudah zaman seperti ini, orang tua pun pastinya boleh sangat bisa mengakses dan barangkali mungkin orang tuanya sudah buka-buka duluan ya, sudah explore duluan begitu mengenai informasi kampus dan lain sebagainya. Nanti kalau misalkan dari kami bisa boleh membagikan link-link, ini kan ada beberapa yang tergabung di grup ya, barangkali bisa kami bagikan link info kampus seperti itu. Bahkan di website Sang Juara School sendiri sebetulnya sudah ada tautan itu Bapak Ibu. Jadi di website Sang Juara di bagian bawah itu ada tautan, Bapak Ibu bisa klik di situ, kita sudah tautkan langsung ke website kampus masing-masing. Ada juga Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, beberapa universitas di Indonesia itu kami bantu untuk menautkan di situ. Bapak Ibu tinggal klik dan di situ sudah lengkap informasinya. Atau mungkin juga disampaikan Mbak
Valina tadi lewat YouTube juga lebih jelas lagi karena kan zaman sekarang ini kayaknya lebih enak lihat video ya. Benar Menonton banget. seperti itu. Menonton kegiatan belajarnya seperti apa Iya, gitu ya, Mbak ya. iya, betul Mbak Valina. Jadi orang tua ingin memastikan begitu. Jadi lebih jelas kalau lewat video. Oke, itu tadi tentang informasi kampus. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin Iya, Bu. ditanyakan? Oh iya, silahkan Ibu Wahyu. Ya. Iya, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak saya kelas sekarang kan udah kelas 12. Iya. Sebentar lagi kan masuk kuliah ya. Kalau menurut kami dari pengamatan kami selaku orang tua, waktu dia masih SMP itu kan memang dia di pondok. Kemudian ini MA-nya juga melanjutkan di pondok lagi, cuma beda tempat gitu. Tapi dari pengamatan kami, dia itu hobinya kayak otak-atik di ngedit-ngedit gitu, ngedit gambar, ngedit foto, terus kayak otak-atik di komputer gitu. Terus udah gitu, dari nilai rapotnya itu cenderungnya dia itu kelebihan di agamanya, kayak misalnya pelajaran Al-Quran, Al-Hadis, sama bahasa Arab. Lah, dia itu minatnya itu pengennya ke IT. Tapi menurut kami nanti kayaknya kok kurang mumpuni ya kalau dari segi akademik. Lah, khawatirnya kita itu sebagai orang tua nanti pas dia di tengah-tengah proses perkuliahan, takutnya kurang bisa mengikuti pelajaran di kuliahnya, nanti terus tiba-tiba dia pengen pindah jurusan atau gimana gitu. Lah kami karena melihat kelebihannya itu kok di bidang agama, di bahasa Arabnya itu non sewu, di rapotnya itu selalu A, tapi dia kalau diarahkan ke situ nggak mau gitu loh. Itu mohon solusinya ya, Bu. Terima kasih Bu Wahyu. Monggo Mbak Valina, ini menarik tadi tentang minat, bakat, dan hasil akademik ya Mbak Valina. Monggo silahkan Mbak Valina. Iya, terima kasih matur nuwun Bu Wahyu atas sharingnya ya. Artinya saat ini yang saya tangkap putranya Ibu tertarik di dunia IT. Spesifiknya jurusan apa Bu yang diinginkan anaknya? Dia itu juga masih bingung Bu, maunya yang jurusan apa. Kalau saya kadang curhat sama teman-teman itu kan diarahkan ke desain grafis, tapi kok ini kayaknya dia nggak sukanya ke situ, atau mungkin yang ini informatika kayak gitu. Saya kan takutnya kalau yang jurusan yang di kelasnya itu banyak anak laki-lakinya, dia itu suka minder gitu. Saya juga bingung. Kalau saya tanya-tanya ke yang sepadan sama dia, mungkin kakak kelasnya ya yang udah kuliah. Kalau informatika itu imbang antara perempuan sama laki-laki di kelas, itu imbang, nggak dominan laki-laki. Jadi saya cenderungnya agak tenang sih, tapi saya juga masih bingung mengarahkan dia itu maunya jurusan apa. Dia juga sendiri masih bingung mau ambilnya jurusan apa. Nah iya, memang ini menarik ya Wahyu ya. Artinya kalau IT sendiri itu masih sangat umum Bu, yang saya ketahui, karena IT sendiri ada yang bentuknya software atau ada yang hardware gitu. Kalau sekarang ini kan ada yang namanya teknik informatika atau sistem informasi atau mungkin matematika atau mungkin kalau yang hardware robotika ya atau mekatronika, dan sekarang sudah ada ya jurusan robotika ya, baru beberapa di UNER salah satunya. Nah, itu juga jumlahnya memang teknik itu diidentikan banyaknya laki-laki ya daripada perempuan, tapi sebenarnya itu nggak terlalu menjadi masalah ya Bapak Ibu ya. Artinya kita sekarang kan sudah maksudnya bebas gender ya, jurusan itu nggak terikat pada ini yang lebih cocok laki-laki atau lebih cocok perempuan. Kemudian terkait hasil belajar sebagai alternatif pilihan kedua, memang perlu ada nggak bisa langsung mengubah oke, aku nanti alternatif pilihan kedua akan ambil jurusan bahasa Arab atau fakultas pendidikan atau fakultas tarbiyah gitu ya, mungkin di beberapa kampus di Indonesia ya. Tapi memang kayak sepanjang waktu harus dimotivasi juga ya Ibu ya, artinya
ini perlu melibatkan pihak seperti mungkin wali kelas atau guru gitu untuk mengerucutkan sebenarnya yang dimaksud IT ini jurusan apa yang spesifik. Kalau sudah kesebut aja, misalnya aku pingin sistem informasi, nah kita bisa membantu mencari informasi juga gitu. Apa sih yang dipelajari di sistem informasi? Karena saat ini itu misalnya kita menyebut jurusan sistem informasi di kampus tertentu. Hampir semua kampus itu kayak menuliskan mata kuliahnya apa saja dan itu bisa menjadi gambaran Bu, Bapak Ibu ya. Itu yang akan dipelajari gitu. Jadi kalau dari saya kita bisa mengendalikan ya kecemasannya atau ketakutan apakah anak akan mampu atau enggak di bidang tersebut, bisa apa ya dikurangi dulu, tapi lebih ke mengerucutkan tadi yang dimaksud IT itu maunya jurusan apa, spesifiknya apa. Anak juga diminta untuk proaktif, cari apa informasi mengenai jurusan ini di internet, di website yang official dari kampus tujuannya. Jadi anak benar-benar mendapatkan gambaran akan belajar mata kuliah apa saja sih di jurusan tersebut dan juga tugas-tugasnya seperti apa. Seperti itu Bu Wahyu. Tapi untuk alternatif kedua memang nggak bisa langsung berubah ya. Artinya saat ini mungkin putra ibu enggak mau atau mungkin belum berkenan untuk mengambil jurusan yang mungkin sesuai dengan kemampuannya. Tapi seiring berjalannya waktu nanti apalagi menjelang pemilihan, seiring dengan kita terus memberikan motivasi, terus mendampingi, dan kita juga enggak menekan gitu ya. Artinya enggak masalah nanti anak diberi kesempatan, oke, kalau mungkin bukan bahasa Arab, kira-kira pilihan kedua alternatifnya apa gitu. Nanti kalau misalnya belum ketemu juga gitu ya, kita sampaikan saja gitu dengan skor, dengan nilai segini, dengan nilai seperti ini, sebenarnya ini jadi salah satu peluang yang menarik, jadi salah satu peluang yang besar juga untuk dicoba seperti itu. Jadi emang nggak bisa 1 jam 2 jam ya Bu ya untuk meyakinkan anak gitu. Kita sendiri aja juga butuh waktu ya untuk meyakinkan diri sendiri begitu Bu Wahyu. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Wahyu ya. Iya, insya Allah membantu Bu. Terima kasih. Iya, sami-sami Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wahyu. Alhamdulillah kalau membantu ya, betul ya Mbak Valina. Intinya berarti kalau kasus pilihan-pilihan seperti itu butuh proses ya Mbak Valina ya. Nggak bisa ditentukan ya. Apalagi kalau menentukannya pada saat waktu dekat-dekat sudah mau daftar UTBK. Misalkan tinggal H-1 minggu nih, tapi masih bingung antara orang tua dan anak. Nah ini agak susah ya kalau dimulainya dadakan seperti itu. Oke, jadi Bapak Ibu mungkin mulai sekarang perlu proses seperti itu bisa dilakukan masing-masing oleh orang tua dan anaknya untuk berdiskusi dan diskusinya terjalin diskusi dan komunikasi yang baik. Seperti itu. Oke, ada lagi mungkin Bapak Ibu yang masih ingin ditanyakan? Oke, sepertinya sudah cukup jelas ya ini ya. Nanti kalau misalkan ada beberapa pertanyaan susulan, barangkali mungkin tidak tertanya di sini, mungkin tertanya di tengah-tengah begitu, mungkin ketika Bapak Ibu nanti sudah melakukan prosesnya, boleh sekali ditanyakan ke kita, nanti kita akan bantu teruskan ke Mbak Valina. Insya Allah Mbak Valina masih bersedia ya Mbak ya untuk membantu menjawab. Ya, sangat bersedia Bapak Ibu ya, jadi kalau misalnya nanti menghubungi sang juara, ada pertanyaan titipan yang mungkin bisa saya jawab nggak siang ini, akan dengan sangat senang hati untuk memberikan jawaban tertulis gitu Mbak Bani dan Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak Mbak Valina. Ya, oke, kalau begitu sesi tanya jawab hari ini kita tutup. Dengan demikian kita lanjutkan di akhir acara. Sebelum penutupan acara ini, mungkin ada baiknya kita foto bersama kali ya. Jadi biar kita tahu nih wajah Bapak Ibu masing-masing. Sekaligus untuk dokumentasi acara kita hari ini yang luar biasa. Insya Allah ini para orang tua luar biasa ya Mbak Valina ya. Oke, ya baik Ibu, monggo silahkan dibuka kameranya. Bapak silahkan dibuka kameranya. Kita mulai foto bareng. Saya pandu nggih, mulai hitungan ketiga nanti saya screenshot. Oke. 1, 2, 3. Baik, mungkin mau sekali lagi
Ya, oke, mungkin sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Dengan demikian, apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Valina, mungkin juga tadi sudah ada conclusion-nya ya Mbak ya, sudah ada kesimpulan pembelajaran yang bisa didapatkan para orang tua hari ini. Mungkin kalau kami bantu adalah yang terpenting tadi, kalau saya boleh mengutip kalimat yang paling membekas dari Mbak Valina adalah jangan sampai ada ngambil alihan peran segala tanggung jawab anak, seperti itu, bahwa memang di sini orang tua mengarahkan tapi sama sekali tidak memaksakan, seperti itu. Kemudian mungkin yang paling penting tadi adalah tolak ukur pemilihan jurusan, sekali lagi minat, bakat, dan hasil belajar siswa. Tetapi antara pemilihan minat, bakat, dan hasil belajar siswa ini ada proses-proses di dalamnya yang tentunya tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang singkat. Kemudian ada juga yang perlu diperhatikan adalah dalam keberhasilan anak tentunya bukan hanya ada salah satu faktor, tapi melainkan sinergi antar faktor, yaitu faktor internal yang tidak kalah penting, kemauan, kegigihan, kemudian juga faktor eksternal, yaitu fasilitas termasuk salah satunya adalah dukungan lembaga bimbingan belajar semacam Sang Juara School, seperti itu. Oke, mungkin itu saja penutupan. Halo. Dari kami. Selamat siang Halo? Mbak Bani. Ya, Mbak, selamat siang. mohon Ya. info alamat lengkapnya di mana Mbak? Oke, Ibu, ini dengan Ibu siapa yang berbicara tadi? Ibu Iin. Oh, Ibu Iin, baik. Ibu Iin, kalau saya bicara lisan lengkapnya adalah di Jalan Sutorejo Prima Utara, 12A nomor 6. Nanti kita kirimkan alamat lengkap. Ibu, nomornya sudah pernah dihubungi oleh Sang Juara? Sudah. Oke, Iya. baik. Nanti kita chatkan biar tidak lupa ya, Bu ya. Jadi kita ancer-ancernya ada di itu Ibu, sampingnya kampus Widya Kartika. Samping kampus Widya Kartika. Iya, jadi di situ ada ruko, di depannya ruko-ruko Nakamura. Biasanya yang terkenalnya Nakamura. Oh, iya, tempatnya pijat-pijat. Untuk hari ini buka sampai jam berapa Mbak? Kalau untuk hari ini sampai sore Ibu. Sampai jam 4 ya, sampai jam 3, jam 4 seperti itu. Oh gitu, iya. Terima kasih Mbak Bani informasinya. Sami-sami, silahkan kami tunggu kedatangannya di kantor. Baik. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Mau Ibu? tanya, Bu. Oh iya, silahkan. Ibu Wahyu nggih? Iya, kalau misal mau konsultasi online itu bisa nggak ya? Caranya gimana, Bu? Oh, nggih, silahkan bisa Ibu. Mungkin Ibu begini saja biar gampang. Sebetulnya di website kami ada Ibu tautannya, tinggal diklik, di situ ada konsultasi online yang bisa langsung membawa Ibu ke pendaftaran, sehingga nanti ada aturan agendanya kapan nanti bisanya Bapak, bisanya Ibu, atau mungkin dengan adiknya sekalian dengan kami, seperti itu. Tapi kalau misalkan mau gampangnya silahkan Ibu ini nggih. Terima kasih Mbak Valina, itu sudah ditautkan sama Mbak Valina linknya sangjuaraschool.com. Jadi di situ diklik bisa langsung nanti klik konsultasi gratis, daftar sekarang ngoten Ibu. Tapi kalau misalkan bisa lebih cepat mungkin Ibu bisa menghubungi WA Sang Juara School untuk janjian konsultasi seperti itu. Oh, gitu. Yang barusan ngirim ini ya untuk mengingatkan ada Nggih, betul. Itu WA-nya Sang Juara ya? Nggih, itu nomor WA Sang Juara. Nggih, Ibu, betul. Bisa WA di situ langsung juga bisa. Nggih. Terima kasih, Mbak. Nggih, itu sudah langsung ada ini, Bu, sudah langsung ada link juga di situ. Barangkali kalau memang mau disusunkan jadwalnya bisa di link terakhir itu yang dikirim admin Sang Juara, sangjuaraschool.com/konsultasi gratis. Ya, itu sudah langsung masuk ke pendaftaran konsultasi. Tapi kayaknya kayak yang dari WA tadi nggak bisa diklik kok. Apa mungkin ini ya? Apa mungkin saya yang kurang tahu ya? Yang dari WA barusan ngirim itu linknya nggak bisa langsung diklik masuk ke link, tapi
kita biasanya kan kalau bisa langsung ke link itu kan warnanya biru atau gimana gitu. Oh, Ini nggih. ya, mungkin bisa Oh, nggih. diulang. Nggih. Nggih, nanti mungkin bisa dikirim Ya, ulang Ibu, nggih, Ibu linknya. nggih. Nggih. Atau Ya, di terima chat kasih. ini, di chat room live Zoom sekarang Ya. sudah ada di Oh iya ininya, ya. di chat, Ya, di terima link kasih. chatnya di kolom komentar. Nggih, nggih, terima kasih Ibu. Baik, sudah cukup nggih Bapak Ibu? Sampun, nggih, alhamdulillah. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Saya aja sebagai moderator kayaknya keasikan tadi ya mendengarkan Mbak Valina menyampaikan materi. Oh, nggih, itu ada pertanyaan dari Bu Geni, Mbak Valina. Mohon maaf kalau berminat konsul langsung dengan pemateri, bisakah? Monggo, Mbak Valina. Monggo, silakan Ibu Geni, mungkin saya bisa menuliskan nomor WA saya di sini. Ya, silahkan Mbak Valina. Ya, atau alamat email saya. Monggo Bapak Ibu, apabila ada informasi atau hal yang bisa didiskusikan melalui WhatsApp, akan dengan sangat senang hati saya menjawabnya. Oke, nah ini terima kasih banyak Mbak Valina, Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Valina kembali sudah Mbak Bani, Sang Juara School dan teman-teman Bapak Ibu. sudah membagikan informasi itu tadi, mudah-mudahan itu berguna. Tolong di save, itu ada nomor dan alamat emailnya Mbak Valina sehingga Bapak Ibu bisa berkonsultasi langsung kepada beliau. Oke, telah sampai kita di penghujung acara. Terima kasih, kembali saya sampaikan terima kasih kepada Mbak Valina Fiarinisa selaku pembicara kita yang luar biasa hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mbak Valina ilmu yang bermanfaat, yang bisa menjadi pedoman buat kita semua, khususnya para orang tua di sini, sehingga harapannya adalah pastinya anak-anak atau putra-putri Bapak Ibu sekalian bisa dengan sukses mencapai kampus impian dan mewujudkan cita-citanya. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Baik, sekian dan demikian yang mampu kami sampaikan, kurang lebih mohon berkenan. Semoga nanti kita bertemu di lain kesempatan. Izinkan saya, Nurbani Fatmalia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Terima kasih. Shalom, sehat selalu Ya, untuk orang sehat selalu. jauh. Sehat selalu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu.